turunnya di Makassar, baliknya jangan lupa beli jodoh. Tema pada podcast yang kedua ini adalah fresh air. Karena kan fraud itu tidak lain kan sebetulnya dilatar belakangi oleh, kalau kita buat dengar teorinya kan triangle fraud ya, yaitu niat, kesempatan, dan pembenaran atau justifikasi. Naik pesawat, turunnya di Makassar, baliknya jangan lupa beli jodoh. Hai sobat, apa kabar? Salam budaya sadar resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarta, menjadi host pada podcast yang kedua terkait dengan ganyang fraud pegadaian. Tema pada podcast yang kedua ini adalah fresh air atau udara yang segar. Ini artinya pegadaian bisa menciptakan perubahan yang dinamis, yang berkelanjutan dengan tetap mengimplementasikan atau mengamalkan nilai-nilai budaya perusahaan yang saat ini dituangkan dalam bentuk budaya akhlak. Dengan budaya akhlak tersebut, insan pegadaian membawa perubahan yang segar terhadap aktivitas sehari-hari di setiap unit kerja dalam urusan pekerjaan masing-masing, juga termasuk di luar pekerjaan kita, sehingga tidak memberikan ruang atau pikiran untuk melakukan tindakan fraud di kantor wilayah 11 Semarang yang sama-sama kita cintai ini. Baik, pada episode yang kedua ini telah hadir tamu istimewa kita, yaitu Kepala Audit Intern Kantor Wilayah 11 Semarang. Kepada Bapak Devri, saya ucapkan selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak. Terima kasih. Salam Dan sehat. hari ini tetap sehat. Amin. Dan seterusnya juga diberikan kesehatan. Amin. Serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada podcast pada kali ini saya akan berbincang-bincang pada Pak Devri Yamjani selaku Kepala Audit Intern Kantor Wilayah 11 Semarang. Pertanyaan saya, Bapak, saya ingin menanyakan kepada Bapak terkait dengan pengalaman yang selama ini Bapak lalui sebagai Kepala Audit Intern. Sebelum di Kantor Wilayah 11 Semarang, Bapak juga menjadi KAI di Pekanbaru ya Pak? Pekanbaru, betul Pak. Nah, ini kira-kira pengalaman Bapak yang menjadi insight bagi seluruh insan pegadaian untuk bisa mengambil hikmah dari pengalaman Bapak Devri Yamjani. Monggo Bapak, pengalaman Bapak selama menjadi KAI untuk menjadi inspirasi bagi kita seperti apa? Silakan Bapak. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Win. Yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih untuk kesediaannya mengundang saya di acara podcast yang kedua di tahun ini ya, di Kantor 11 Semarang. Tentunya ini suatu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk bisa ya kita sharing lah ya, tidak bermaksud untuk menggurui dan lain sebagainya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi barangkali kalau boleh berbagi pengalaman, sejatinya kan saya itu mulai bekerja dengan pegadaian itu sekitar 1 Maret 1988 Pak Win. Wah, sudah 88. 30 tahun lebih. Ya, memang waktu itu masih di zaman era perjanjian pegadaian Pak Win. Iya. Nah, di Maret itu ketika saya masih istilahnya kan dulu ada 70% Pak Win, jadi pegawai masih dalam status 7% atau pra calon pegawai istilahnya. Iya, kalau calon pegawai itu 80%, tapi ini ada istilah waktu itu adalah pra calon pegawai. Nah, saya ditempatkan nama kantor cabangnya Sawalunto Pak Win, yaitu kota yang paling ujung ke arah selatan dari Sumatera Barat. Iya Pak. Nah, di sana saya menjadi pra calon pegawai hampir kurang lebih 6 bulan, kemudian berubah status menjadi calon pegawai. Nah, di dalam prodi itu ada suatu waktu kami kantor cabang itu dikunjungi oleh namanya pemeriksa atau KDP ya. Waktu zaman itu kantor daerah pemeriksaan. Ya, kedudukannya di Padang dan wilayah kerja itu sampai ke cabang Sawalunto. Nah, beliau itu adalah orang tua kita juga yang saat ini ternyata tinggal di Semarang Pak Win. Nama beliau adalah Pak Ari Setiawan. Nah, jadi di tahun 88 itu beliau dengan transportasi yang ada saat itu ada mobil truk Pak Win, ujuk-ujuk datang melakukan pemeriksaan di kantor cabang Sawalunto.
itulah kali pertama saya melihat Pak Aris Setiawan dengan gagahnya. Waktu itu masih membawa tas presiden ya, kayaknya gitu ya, tas presiden. Kemudian beliau dengan ramah dan santunnya menyapa kami, dan seterusnya lantas terbersit di dalam pikiran saya, alangkah orang ini begitu dihargai, kemudian berwibawa karismatik, kemudian menyapa semua pegawai dengan santun, kemudian memberikan masukan-masukan terhadap hasil-hasil pemeriksaan beliau selama kurang lebih 3 hari saat itu. Itulah yang mengawali cita-cita saya bagaimana suatu saat saya bisa menjadi seorang pemeriksa itu. Nah, alhamdulillah sejalan dengan berjalannya waktu sekitar tahun 2000 kesempatan itu terbuka. Nah, kebetulan saksi yang masih ada sampai saat ini adalah Pak Benzani. Oh ya. Jadi saya dengan Pak Benzani itu di tahun 2000 itu ada tawaran namanya Crash Program untuk bisa menjadi salah seorang calon untuk ikut di dalam diklat auditor, dan yang mendorong dengan sangat antusias sekali adalah salah satunya adalah Pak Aris Setiawan. Dilalah beliau pada saat itu sudah menjadi kepala kantor daerah, Pak Win. Iya. Jadi beliau mensupport, ayo Pak Devri maju, kan katanya mau jadi seorang pemeriksa. Monggo silakan gunakan kesempatan baik nih. Singkat cerita, saya berhasil lulus dalam seleksi dan ikut pendidikan. Di 2001 saya menjadi auditor muda, ya auditor muda. Kemudian berlanjut sampai akhir tahun 2006. Saya diberikan kesempatan naik 1 tingkat menjadi pemimpin cabang Madya di Tanjung Pinang. Selanjutnya saya dirotasi juga ke kantor wilayah Pekanbaru. Ketika itu sudah ada pemekaran Kanwil Padang menjadi Kanwil Pekanbaru dan Palembang. Kemudian 1 tahun di start tahun 2011 saya kembali menjadi auditor setelah menjadi pimpin cabang di Tanjung Pinang di Kanwil Pekanbaru. Setahun jadi auditor di Kanwil, saya diberikan kesempatan untuk menjadi pimpin cabang utama. Nah, memang waktu itu untuk menjadi Irwil sangat terbatas ya, karena ada 12 Irwil. Tapi saya diberikan kesempatan untuk naik 1 tingkat, diberikan amanah itu menjadi pimpin cabang utama di Makassar, tepatnya di Kota Sidrap. Nah, 2 tahun saya jadi pimpin cabang utama, kembali saya menjadi deputi bisnis. Ini deputi bisnis pertama yang saya jalani, yaitu di deputi bisnis Jambi. Kemudian 6 bulan saya dimutasi lagi ke Palembang. Jadi deputi bisnis di Palembang kurang lebih 2 tahun, dan akhirnya saya kembali ke SPI, itu menjadi waktu itu sebutannya inspektur wilayah, yaitu di Pekanbaru sejak tahun 2017. 4 tahun di Pekanbaru, saya juga dirotasi menjadi KAI di Semarang. Yeah. Kurang lebih seperti itu, Pak Win, perjalanannya. Yeah. Terima kasih Pak Devri atas paparannya terkait dengan pengalaman Pak Devri selama di Pegadaian yang sama-sama kita nikahi ini. Mudah-mudahan dari pengalaman beliau yang tentunya mempunyai effort, terus semangat untuk lebih baik, yang menginspirasi kita agar kita selalu menerapkan di dalam diri kita untuk bisa lebih baik dalam bekerja, dalam bertingkah laku, sehingga prestasi yang ada di semua insan Pegadaian khususnya kantor wilayah Semarang akan terus berkembang seperti yang disampaikan oleh Pak Devri tadi. Baik Pak Devri, lanjut ke pertanyaan yang kedua ini. Kita bincang-bincang aja Pak ya. Iya, iya. Kami ingin menanyakan, menurut Pak Devri, Pak Kepala Audit Intern, sejauh ini seperti apa perubahan dari masa ke masa terkait dengan budaya perusahaan Pak ini, Pak? Yang dulu sama-sama kita ketahui ada Intan, kemudian ada G-Value, saat ini ada akhlak. Nah ini kami ingin menanyakan kepada Bapak, bagaimana caranya agar para insan Pegadaian ini bisa berkontribusi secara maksimal untuk mengimplementasikan budaya perusahaan yang memang berubah dari beberapa tahun yang lalu sampai dengan saat ini, sehingga keberlangsungan perusahaan ini tetap terjaga dengan baik. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih Pak Win. Ini satu hal yang menarik, dan ini menjadi menurut saya hal yang sangat prinsip ya, yang sangat mendasar, yang memang harus kita tumbuh kembangkan sampai ke akar bawah ya, akar bawah daripada perusahaan kita. Terkait dengan bagaimana insan Pegadaian bisa berkontribusi maksimal ya.
guna pencapaian daripada tujuan-tujuan atau goal daripada perusahaan kita. Tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita juga budaya kerja itu bisa terinternalisasi Pak Win. Jadi terinternalisasi sampai ke bawah, tadi saya katakan sampai ke akar rumput, baik itu mulai dari satpam, kemudian OB, kemudian driver, dan tentu juga ke pegawai organik kita ya, penaksi dan seterusnya. Nah, tanpa ada internalisasi yang kuat di akar bawah itu, tentunya budaya pekerjaan itu akan sulit untuk bisa kokoh dan bertahan Pak. Karena potret dari Pegadaian itu sesungguhnya kan berada di frontliner kita itu tadi, seperti tadi satpam, bagaimana satpam menyapa pelanggan-pelanggan kita yang datang, bagaimana satpam mengantarkan kembali ketika mereka keluar dari kantor. Hal-hal seperti itu adalah dasar daripada bagaimana Pegadaian ini bisa dipercaya juga oleh masyarakat. Bagaimana Pegadaian itu menjadi pilihan utama juga bagi masyarakat. Oleh karena itu tidak lain tidak bukan internalisasi terhadap budaya perusahaan kita yang akhlak ini harus betul-betul hendaknya secara konkret juga diterapkan oleh teman-teman kita yang ada di katakan ujung tombak daripada perusahaan kita. Nah, bagaimana ini bisa terinternalisasi ya, tentunya ini harus terus-menerus kita suarakan, terus-menerus kita komunikasikan, dan juga tentu tidak kalah pentingnya adalah peran role model daripada pimpinan dari unit itu sendiri. Itu barangkali mungkin salah satu bagaimana kontribusi ini bisa diberikan oleh insan-insan Pegadaian mulai daripada lapis terbawah Pak Win. Ya, baik Pak Devri. Demikian tadi insan Pegadaian Kantor Wilayah 11 Semarang terkait dengan bagaimana untuk menumbuh kembangkan budaya perusahaan akhlak yang sama-sama kita harus laksanakan ini. Ini adalah menurut Pak KAI mulai dari grassroots, dari security OB sampai dengan ke pucuk pimpinan harus selalu menjadi role model bagi pimpinannya. Kemudian internalisasi dari pejabat yang bertanggung jawab, kemudian diinternalisasikan kepada pimpinan-pimpinan yang lainnya, kemudian pimpinan menjadi role model sehingga implementasi budaya perusahaan yang akhlak ini bisa terimplementasikan dengan baik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan layanan sebaik mungkin, mendidik mentalitas kita menjadi mental yang milenial, mental yang pantang menyerah untuk meraih target-target yang dibebankan oleh manajemen. Kepada Pak KAI sebagai kepala audit intern, ini kira-kira, bukan kira-kira ya ini, menurut Bapak untuk meminimalisir tingkat fraud atau tindak kecurangan yang tentunya di setiap operation pasti ada lah tindakan, tapi harapannya zero fraud. Tapi kira-kira untuk upaya pencegahan dan meminimalisir utamanya kejadian fraud atau kecurangan, ini upaya preventif menurut Pak Devri kira-kira seperti apa? Oke, baik, makasih Pak Win. Kalau kita lihat dari butir-butir nilai yang ada di akhlak itu, diantaranya itu untuk nilai budaya amanah, itu kan ada kata yang paling awal itu adalah integritas Pak Win. Jadi artinya bagaimana fraud itu bisa kita coba minimalisir, bahkan kita punya semangatnya ya, zero fraud itu suatu hal yang sangat luar biasa yang harus kita capai. Itu membutuhkan effort yang tidak ringan. Artinya gini, kita juga harus bisa membentuk bagaimana insan-insan Pegadaian ya. Sekali lagi saya katakan mulai dari lapis bawah dan sampai tentu pada pucuk pimpinannya. Integritas itu betul-betul hendaknya menjadi suatu habit, menjadi suatu hal yang mengalir dalam tubuh insan-insan Pegadaian. Yang paling utama adalah integritas. Dan kalau pernah kita lihat ceramah-ceramahnya Pak Dirut Kuswiyoto ya, ketika kita menyalurkan sebuah kredit katanya paling tidak kita menyebut integritas dari calon nasabah kita itu ada atau tidak, kita yakin dia punya atau tidak. Nah, ketika yang
kita sebut tadi integritas tersebut kita tidak merasa yakin, barangkali mungkin penyaluran kredit menurut beliau itu ya kita perlu lebih berhati-hati lagi. ulang, ya. Iya, dikaji ulang lagi. Nah, kembali kepada fraud. Nah, tentu ketika integritas ini dimiliki oleh seluruh lapisan insan pegadaian mulai dari bawah sampai atas, saya pikir perbuatan fraud tersebut bisa kita minimalkan. Karena kan fraud itu tidak lain kan sebetulnya dilatar belakangi oleh, kalau kita buat dengan teori kan triangle fraud ya, yaitu niat, kesempatan, dan pembenaran atau justifikasi. Nah, ketika kita punya integritas yang kuat untuk mengabdi kepada perusahaan yang kita cintai ini dengan sungguh-sungguh, artinya kita malu dengan diri kita sendiri ketika kita akan melakukan sesuatu yang barangkali bertentangan dengan aturan. Hal yang sederhana apa itu tentunya Pak Ben? Disiplin jam masuk kerja. Ketika memang kita meniatkan kita tidak mau terlambat, itu kan bagian daripada integritas kita, bagaimana kita tidak sampai terlambat atau merugikan perusahaan, paling tidak dari sisi waktu kerja. Nah, ini hal-hal sederhana seperti ini harusnya harus ada di instansi mulai dibiasakan menjadi habit, sehingga itu tadi kita malu ketika kita akan melakukan sesuatu. Belum saja kita melakukan, berniat saja rasanya kayaknya sudah malu di diri sendiri. Kira-kira seperti itu Pak Win. Ya, terima kasih Pak Devri. Tadi insan pegadaian yang kami banggakan tentunya. Jadi inti daripada pencegahan fraud menurut Pak KI, Pak Devri yang ini adalah integritas atau kejujuran. Tanamkan kejujuran di dalam hati kita masing-masing sejak dini, sehingga kita berniat untuk melakukan apapun aktivitas, baik di kantor, di kerja kita masing-masing, atau dimanapun. Kalau sudah ada niat, integritas yang baik, kejujuran, pasti akan hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan kalau tidak ada niat sama sekali, atau bahkan niatnya ada niat ketidakjujuran. Kira begitu ya Pak Devri ya. Betul Pak Ben. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, para insan pegadaian khususnya di kantor wilayah Semarang. Tentunya kembali lagi ke hati kita, tanamlah kejujuran agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Baik Pak Devri, masih ada kesempatan lagi untuk kami menanyakan ke Bapak. Pertanyaan berikutnya dari kami adalah upaya-upaya yang saat ini sedang dijalankan oleh rekan-rekan auditor. Tujuannya adalah untuk salah satunya untuk pencegahan tindakan fraud dari tim KI. Menurut Bapak, upaya-upayanya seperti apa Bapak terkait dengan program ganyang fraud yang sedang digaungkan oleh manajemen pada saat ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Win. Kita dari tadi sering ya mengulang-ulang kata-kata ganyang fraud ya, dan tentunya ini juga dilatar belakangi dengan instruksi direksi ya nomor 20 tahun 2022 ini. Nah tentunya kalau kita lihat kata ganyang fraud itu artinya kita melawan fraud ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita saya pinjam istilahnya Pak Ridwan Arbiansah, beliau mengatakan sebetulnya kata ganyang itu sudah juga pernah didengungkan ya secara kita bernegara ya waktu tahun 63. Betul. Ya. Ganyang Malaysia katanya kan gitu ya 60, Pak. Kurang lebih 6 atau 65 ya Pak? Ya, kurang lebih seperti di zaman itu. Ganyang Malaysia artinya bagaimana kita melakukan semacam perlawanan terhadap Malaysia ketika dia melakukan hal-hal yang bisa merugikan bangsa kita. Nah, ini barangkali mungkin mirip-mirip kan ya Pak Wina. Jadi ganyang fraud. Jadi fraud itu sangat kita yakini itu merugikan kita sendiri dan juga bahkan keluarga kita selain daripada perusahaan yang kita cintai ini. Oleh karena itu, komitmennya kita untuk bisa melakukan perbuatan bagaimana ganyang fraud itu betul-betul kita lakukan, ini tentu juga membutuhkan komitmen juga ya, komitmen yang tinggi juga, karena mudah diucapkan tetapi barangkali mungkin sulit dilakukan, sulit kita konsisten untuk melakukannya. Hal sederhana seperti apa?
Kita sebagai seorang pengelola ya, ini saya hanya membuat ilustrasi ya, mencontohkan, tidak berarti menjudge seperti itu yang dilakukan oleh teman-teman kita. Kita sebagai seorang pengelola unit, kemudian penaksir, padahal di dalam ketentuan kita itu seorang penaksir ya itu kan dilarang untuk memutuskan kredit atas nama dirinya sendiri, tetapi keputusan kredit itu harus dibuat dan dilakukan oleh atasannya sendiri. Artinya ini kan dalam rangka untuk menjaga independensi dan objektivitas daripada penyaluran kredit tersebut. Bukan kredit itu dilarang untuk dilakukan, tetapi adalah prosesnya ada yang dilakukan, yaitu dengan cara mitigasi agar objektivitas dan independensi dalam penentuan pinjam tersebut dapat, maka keputusan tidak dilakukan oleh si pegawai itu sendiri. Nah, kan tidak ketika itu suatu hal yang dapat merugikan diri sendiri ataupun perusahaan ini. Bisa melalui, kalau sekarang kan kita punya namanya WBS, Pak Win, ya, Whistleblower System, ya, salurkan ke sana, informasikan ke sana, atau bisa juga sampaikan kepada atasan langsung, ya, ataupun juga kepada tim SPI. Tentunya ini dalam rangka atau upaya-upaya untuk mencegah agar perbuatan fraud tersebut tidak berlangsung lama dan tentu juga secara nominal pun juga tidak bertambah besar. Kira-kira seperti itu, ya. Pak Bin. Oke, baik Pak. Wah, cukup jelas tadi apa yang disampaikan Pak Kepala Audit Intern Pak Devri Yamyani. Baik Pak Devri Yamyani, masih ada waktu lagi untuk kita bincang-bincang. Ini pertanyaan mungkin yang terakhir ini Pak ya, kira-kira ya, atau nanti ada pertanyaan lagi kalau memang waktunya masih cukup. Pertanyaan adalah, dengan adanya program Ganyang Fraud saat ini, kira-kira pesan apa dari Pak KAI yang ingin disampaikan kepada seluruh insan Pegadaian, khususnya Kantor Wilayah Swasta Semarang yang sudah menonton podcast ini, agar kita semuanya bisa terhindar dari tindakan fraud atau bahkan menghindari, tidak mendekati ke arah sana. Menurut Pak Devri, kira-kira pesan apa yang akan menjadi masukan bagi kita semuanya? Monggo Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Win. Barangkali mungkin tadi saya sedikit ada tertinggal dari pertanyaan Pak Win. Kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh SPI saat ini? Ya, Nah, mungkin saya tambahkan dalam kesempatan ini. Nah, kami dari jajaran SPI Satuan Wilayah, Satuan Pemeriksaan Intern Wilayah yang ada di Semarang khususnya, tentunya komitmen kami untuk bisa menjadi strategic business partner ya, atau SBP ya Pak Win, akan terus kita lakukan ya. Kita tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah menyerah. Bagaimana peran kami sebagai strategic business partner bagi teman-teman manajemen ini tetap bisa dirasakan masukan-masukan kami terhadap hal-hal yang barangkali perlu kita improve, kita perbaiki, akan terus kami sampaikan, baik itu melalui tulisan dalam bentuk barangkali rekomendasi, ataupun mungkin dalam kegiatan-kegiatan sharing dan learning. Jadi di dalam kesempatan teman-teman tim auditor melakukan kegiatan audit rutinnya, ditutup dengan closing namanya sharing dan learning, atau mungkin juga exit victim atau tutup audit. Nah, kami biasanya sampaikan apa-apa yang perlu kita perbaiki, apa-apa yang harus kita lakukan, dan tentu itu semuanya adalah mengacu kepada ketentuan-ketentuan perusahaan yang berlaku. Dan ketika usulan-usulan atau rekomendasi perbaikan tersebut kami sampaikan ternyata itu tidak di domainnya teman-teman yang di UPC atau cabang, biasanya kami lakukan komunikasi dengan pemimpin wilayah ataupun kepada teman-teman deputi operasional dan kadep terkait. Ya, tentunya dengan tujuan apa-apa yang kita lihat di lapangan perlu perbaikan guna sekali lagi pencapaian tujuan ataupun target kerja yang ada di wilayah 11 Semarang ini khususnya ini bisa kita capai dengan optimal dan tentu juga sehat. Itu diantara yang kami lakukan saat ini. Kemudian tentunya tadi pertanyaan Pak Win, kira-kira pesan-pesan apa? Ya, tentunya kami sebagai
Sekali lagi strategi bisnis partner bagi manajemen tentunya tidak akan bisa berjalan sendiri. Artinya ketika rekomendasi yang kami sampaikan dari hasil perkunjungan ke outlet-outlet yang ada di lapangan tidak mendapat tindak lanjut sebagaimana mestinya, tentunya ini suatu hal yang barangkali dapat merugikan kita semua. Oleh karena itu kami juga berharap rekomendasi positif yang kami sampaikan itu hendaknya mendapatkan tindak lanjut dengan benar dan tepat waktu dan juga tepat sasaran agar apa? Agar hal-hal yang barangkali yang belum sempurna tadi bisa kita lakukan perbaikan, dan tentunya harapannya dengan perbaikan tadi akan bisa mendorong atau mempercepat tercapainya sasaran ataupun target-target kerja yang ada. Nah, lain daripada itu, nah tentunya kami juga berharap teman-teman juga berusaha untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Kita punya namanya arsip digital. Artinya teman-teman coba secara berkala jika waktu ada longgar dan senggang itu membuka namanya arsip digital. Di sana ada aturan-aturan perusahaan yang terupdate ya. Artinya kita secara bersama-sama, kami dari Satuan Pengawasan Intern melakukan evaluasi dan monitoringnya dari sisi pasca kegiatan operasional itu dilakukan. Tetapi teman-teman yang berada di operasional itu sendiri harusnya bisa melakukan antisipasi atau mitigasi terhadap kemungkinan resiko yang timbul dari pemahaman aturan yang dia baca melalui arsip digital ataupun surat-surat resmi lainnya dari perusahaan. Artinya keinginan itu harus betul-betul ada di semua orang-orang Pegadaian dalam rangka dia juga untuk bisa memahami aturan-aturan yang berlaku di perusahaan kita ini. Gitu Pak Wiji. Ya, baik Pak KAI, Pak Devri Yamyani. Demikian tadi Insan Pegadaian, ada beberapa poin penting dari Pak KAI. Yang pertama adalah SPI adalah sebagai strategic business partner atau sebagai konsultan. Artinya kalau ada SPI masuk di outlet itu adalah sebagai mitra konsultan. Apa-apa yang perlu sampaikan untuk mencapai kinerja yang terbaik. Dan yang kedua adalah pesannya Pak Devri tadi. Yang kedua adalah jangan segan-segan untuk mempelajari peraturan-peraturan yang ada. Itulah upaya untuk mencegah kesalahan dalam kita melakukan operation, kemudian bekerja dengan baik, hasilnya juga dengan baik. Ya kira begitu ya Pak, ya, Pak Devri. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kira-kira ini waktunya sudah Pak, sudah panjang kita berbincang. Tidak terasa ya Pak? Tidak terasa Pak, sudah kurang lebih sekitar 20 menit lebih ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan ini suatu hal yang menarik bagi kami bisa berbincang-bincang dengan Pak Devri selaku Kepala Audit Intern di Kantor Wilayah Semarang, dan tentunya bermanfaat bagi seluruh insan Pegadaian khususnya kantor wilayah 11 Semarang. Baik, dengan demikian berakhir sudah podcast episode Fresh Air kali ini. Terima kasih kepada para pemirsa podcast yang telah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Mari kita jaga diri kita sendiri, rekan kerja kita, keluarga kita, serta perusahaan yang sama-sama kita cintai ini, sehingga fraud tidak ada di kantor wilayah 11 Semarang ini. Amin. Dan selalu tumbuh berkembang dengan baik, usaha yang sama-sama kita kelola, sama-sama kita bangun bersama dengan semangat militansi untuk meraih kinerja perusahaan yang terbaik. Salam budaya sadar risiko, dan kami selaku host, mohon maaf kalau ada kekurangan kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Dan kami pamit undur diri untuk podcast yang kedua kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.